Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian dan channel YPI News. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy terkepung atau dikepung. Maksudnya adalah terkepung dengan sejumlah persoalan yang harus dia selesaikan dari warisan pemerintah sebelumnya. Dan bisa jadi karena Kang Deddy sekarang ini membuat sebuah gebrakan, katakanlah begitu ya, untuk membangun Jawa Barat. Banyak sekali hal-hal baru yang disuguhkan oleh Kang Deddy. Bisa jadi banyak orang-orang yang tidak suka terhadap Kang Deddy tersebut. Misalnya adalah gebrakan kemarin hari itu adalah menutup tambang ilegal misalnya ya. Kemudian sidak di sebuah SMA ya, yang juga viral di berbagai platform media sosial. Banyak gebrakan Kang Deddy Mulyadi membuat lawan-lawan politiknya barangkali berusaha untuk membuat beliau gentar gitu ya. Tapi ini luar biasa. Mari kita simak sebuah narasi dari salah satu konten kreator, bagus sekali saudaraku yang dirahmati Allah, dari Hanif Farhan ya. Coba kita simak apa yang disampaikan oleh Hanif Farhan berikut ini, saudaraku yang dirahmati Allah. Kang Deddy Mulyadi dikepung teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi dikepung teman-teman ya. Saya minta untuk siapkan tim ahli yang netral. Kang Deddy Mulyadi dikepung teman-teman ya. Dalam pengertian dalam hal ini, selama Kang Deddy Mulyadi terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat dengan kemenangan 60% ini melakukan gebrakan-gebrakan yang sangat progresif dan luar biasa, yang mungkin saja membuat pihak-pihak lain tidak suka dengan langkah-langkah yang Kang Deddy lakukan. Mungkin oknum-oknum di sekolah ketika Kang Deddy membuat kebijakan tentang bagaimana Kang Deddy membuat peraturan tidak perlu study tour, tidak perlu renang kecuali bla 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 ya kalau tidak salah. Kemudian menutup tambang ilegal. Kemudian ketika Kang Deddy membuat satu gebrakan di mana ditemukan di sana anggaran tidak efisien senilai 1,4 sekian triliun lah ya per tahun. Hutang Masjid Al-Jabar yang kemudian mau tidak mau dalam kacamata politis mungkin saja penggemar-penggemar RK ini tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi dan akan diberikan kesaksian. RK itu tentu saja yang dimaksud adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sebagai pemimpin pemerintah sebelumnya mewariskan sejumlah utang yang harus diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oleh warga ya dalam hal ini tentang bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Warga Jawa Barat sepertinya terbangun, menyala ya. Kita saksikan dulu bagaimana kemudian dalam hal ini gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan bagaimana kesaksian oleh warga dalam menilai, memandang, memahami, menginterpretasi hal-hal yang dilakukan atau gebrakan yang dilakukan oleh KDM Kang Deddy Mulyadi. Silakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Kang Deddy Mulyadi terkenal sebagai pemimpin yang tegas ya, yang tegas dan merakyat. Program-programnya sangat disukai oleh rakyat. Saya minta untuk siapkan tim ahli yang netral, yang independen. Nggak apa-apa bayarannya mahal juga. Artinya honor untuk tenaga ahlinya mahal nggak apa-apa. Karena apa? Karena lingkungan. Gitu loh. Apa sih yang harus dilakukan? Udah kita bikin blok dulu Bu, provinsi yang bikin blok. Ya dong, jangan kita kabupaten yang bikin blok, provinsi dong. Ingat loh, saya di Komisi 4 dulu, seharusnya tata ruang itu dirumuskan per pulau. Ya gimana, kan satu sama lain saling berhubungan. Ini tata ruang, kan lucu-lucuan Bu. Ini kabupaten ini begini, kabupaten ini begini. Itu sama dengan UMK Bu. UMK juga lucu. Kenapa lucu?
UMK Purwakarta dengan Kerawang berbeda, selisihnya hampir 1 juta misalnya kan. Sedangkan kawasan industri terempet. Ada kota Bukit Indah, ada Karawang, Indah City, ngahiji Bu, gitu loh. Tetanggaan harap-harap beda 1 juta mana jeung urang. Nah, jadi ini saya pengen blok. Nah, makanya saya ngomong karena pengen satu blok Jawa Barat. Nah, kira-kira siapa dulu yang paling original netapin, walaupun mungkin nggak bisa sekarang ngikutin itu karena terjadi perubahan, tapi minimal kita bisa memperbaiki hal yang salah. Menurut Ibu, siapakah dulu yang paling kompeten diikuti oleh kita ketika merumuskan tata ruang Provinsi Jawa Barat? Ya Bu, Ibu tapi aja bener. Kita harus ngikutin tata ruangnya Pajajaran. Bisa nggak Pak kalau balikin lagi yang udah? Enggak, sebentar dulu. Oh, iya. Bapak Jajaran pertama tidak mungkin juga ngikutin itu karena terjadi perubahan. Tapi minimal kita bisa ngebenerin yang salah. Kan itu targetnya. Nah, kalau setelah Pajajaran siapa yang punya rancangan tata ruang yang baik? Kalau Pajajaran kan ada hanya dalam manuskrip ya peninggalan, tapi bisa panggil ahli sejarah kalau itu gampang. Nah, siapa yang setelah itu yang memiliki otorisasi? Oh, udah. Ibu sudah punya dokumennya nggak? Enggak. Di mana dokumennya? Ya Ibu pergi sana. Boleh kan saya perjalanan dinas saya dihapus. Khusus untuk Ibu ngambil ini saya kirim tim ke Belanda. Serius Pak? Serius. Wow, keren ya. Kang Deddy pun siap memfasilitasi ya untuk mengirim tim ke Belanda. Cari apa, Bang? Ya bisa jadi cari manuskrip. Ya kan? Manuskrip yang bisa menjelaskan tentang sistem tata ruang Jawa Barat. Kalau dulu kan Pajajaran tadi dijelaskan. Terima kasih ya Bang Ratu Bagus sudah hadir di 2 channel. Channel Tanda Kejadian dan News Clan Official. Yang lain, kami tunggu dukungannya untuk hadir dan komentar. Kita lanjutkan ya. Untuk ngambil tata ruang, sejarah, bahasa, karena Museum Bahasa Sunda yang terbaik di Belanda, Bu. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu saya kasih tahu Anda, perlu saya kasih informasi bahwa benar di Den Haag Belanda, di Museum Belanda, banyak sekali manuskrip, catatan sejarah, ya bukti-bukti sejarah, peninggalan sejarah itu ada di Belanda. Kenapa begitu? Iya, karena kita pernah dijajah Belanda dan barang-barang yang berharga itu banyak yang diusung ke Belanda sana. Sehingga jadi jangan heran kalau banyak sekali ahli sejarah itu menempuh studi sejarah itu di Belanda untuk sejarah Indonesia. Ya, banyak ya yang sudah dibongkar oleh sejarawan, manuskrip, peninggalan dibawa dan dicari di Belanda sana. Seperti itu saudaraku. Luar biasa Kang Deddy, bravo ya. Bahasa Sunda yang terbaik di Belanda, Bu. Belanda seluruh desain arsitekturnya sampai irigasi ini ya. Iya, bagus. Coba walahar. Sampai ke rencana jaringan kereta api kan sebetulnya harusnya kereta api ya Pak jadi tulang punggungnya transportasi Jabar. Transportasi Jabar itu yang paling cocok apa tol atau kereta api? Kereta api. Oke. Salaman. Benar itu. Kereta api itu tidak menghabiskan banyak tanah. Iya. Terus kemudian angkutannya bersifat massal. Iya. Karena sekali ngangkut 1.000 orang. Iya. Bisa seperti wisata juga. Kemudian dia masuk ke gunung-gunung, Ya. dia masuk ke hutan-hutan, Ya. dia masuk ke lereng-lereng perbukitan tanpa melukai. Aduh, Udah ada kok Pak tinggal reaktivasi sebetulnya. Nah, sekarang gini. Oke. Seluruh peninggalan Belanda ini kita reaktivasi lagi menjadi jalur transportasi darat di kita. Oke? Segera Ibu bikin rancangannya, 2026 kita mulai aktifkan. Karena bagi saya, jalan provinsi. Wow, cerdas banget ya Kang Deddy memanfaatkan peninggalan Belanda. Iya, tentu saja memang benar kalau rel kereta api
tidak memakan ruang ya. Selesai tahun depan paling hanya butuh 1 triliun lagi, sudah ada di otak saya, kita masih punya existing uang sekitar 4 triliun yang bisa reaktivasi kereta api. Dengan saya pasti tercapai betapa yakin. Iya cekolot Sunda mah. Kamu mabur carulukna sama leungiteun pandana, Ciamis tinggal faidna, Ciherang tinggal kiruhna, resi leungiteun hajina, pandita ilang komara, kaduru ku hawa nafsuna, bangkong di kongkorong kujang, kacai mawa cameti. Itu ramalan leluhur Sunda tentang masa depan Jawa Barat. Ini sekarang. Sekarang mantap kodok yang Bangkok. Bangkok sekarang udah kamu mabur carulukna, udah. Terus saya Carulukan tetangga kaum tersama leungiteun pandana, ini tempat kita tidur dan leungiteun pandannya udah nggak tidur kehilangan nyenyaknya. Gitu loh, nggak apa-apa belajar sama siapapun. Ke Belanda kita belajar. Oh, sampai sekarang kita masih menggunakan peninggalan gedung sate peninggalan Belanda, gedung Presidenan peninggalan Belanda, gedung Pakuan peninggalan Belanda. Iya. Kulkas. Terus kemudian kita sudah tidak ada yang ditinggalkan Bu SD 5 tahun katukang seruruk jembatan geus roboh. SMA 3 masih Pak? Masih ya? Bangunan Belanda. ITB Belanda. BI Belanda. Braga Belanda itu Pak. Belanda. Terus juga Homan ya. Homan, itu teh Homan teh yang punya uang saya, Haji Oman. Kang Deddy Mulyadi di tahun 2025 ini membuat gebrakan yang memang manfaatnya terasa oleh masyarakat terkait ijazah yang tertahan di sekolahnya masing-masing. Hari ini warga desa Sukatani berbondong-bondong datang ke desa dan datang ke sekolahan, dan program tersebut, gebrakan tersebut tuh sangat terasa dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya saya, Kepala Desa Sukatani, mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi dan Provinsi Jawa Barat dengan inovasinya, dengan gebrakannya hari ini, programnya bahwa ijazah tidak ada lagi yang tertahan, dan yang tertahan harus diberikan kepada siswa-siswa yang memang hari ini masih tertahan karena tunggakan, karena hal-hal lainnya. Dan mudah-mudahan ke depan ijazah tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin dan bermanfaat untuk siswa-siswa yang hari ini ijazahnya masih tertahan. Hatur nuhun, semangat terus Kang Deddy. Pokok pikiran, ide, gagasan Kang Deddy selalu kita pakai, dan mudah-mudahan ke depan kita pun akan mengikuti jalan-jalannya Kang Deddy Mulyadi dalam hal reformasi birokrasi, reformasi anggaran, dan reformasi pola hidup kita, mindset kita. Pokoknya keren lah Kang Deddy Mulyadi. Terus semangat Kang Deddy, terus semangat Pak Gubernur, terus semangat Pak Bupati. Mudah-mudahan Purwakarta istimewa dan Jawa Barat pun istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Luar biasa saudaraku. Kita akan terus mendukung Kang Deddy Mulyadi. Banyak teman-teman ini yang sudah terus mensupport kita. Ayo terus ikut memviralkan tentang Kang Deddy Mulyadi gitu ya, supaya Kang Deddy Mulyadi terus karirnya meningkat. Bahkan saya sudah dapat banyak sekali pesan gitu ya, agar Kang Deddy berkenan nanti pada saatnya mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Waduh, keren habis tuh saudaraku ya. Makanya tidak apa-apa walaupun mungkin kita agak telat ya menyampaikan informasi-informasi dengan video-video yang membahas Kang Deddy Mulyadi, karena memang kita perlu menyampaikan berbagai macam hal terkait Kang Deddy Mulyadi. Kita perlu memviralkan beliau ya. Memviralkan beliau berarti membantu beliau supaya semakin dikenal oleh masyarakat. Kita berharap seperti itu ya, masyarakat biar tahu bagaimana
perjuangan Kang Deddy yang sangat peduli dengan kebudayaan kita, sangat peduli dengan nasib bangsa ini. Apalagi kemarin kita tahu lawan beliau ketika pemilu kada adalah kelompok yang dianggap oleh sebagian rakyat kita sebagai kelompok keturunan Nabi, imigran Yaman, ya kan? Tapi alhamdulillah, walaupun mendapatkan banyak sekali kritikan dari kelompok keturunan imigran, tapi Kang Deddy tidak ada gentar sedikit pun. Ya, Kang Deddy Mulyadi tetap menang, didukung oleh sebagian besar warga Jawa Barat, luar biasa. Oleh karena itu, kemenangan Kang Deddy adalah kemenangan warga Jawa Barat. Kita optimis, kita sangat optimis walaupun Kang Deddy dikepung oleh sejumlah persoalan warisan dari pemerintah sebelumnya, yang dalam hal ini viral disebut-sebut adalah tadi namanya RK ya, warisan RK. Bahkan konon ada utang Jabar warisan RK. Anggaran Masjid Al-Jabar menjadi sorotan ya belakangan ini. Ya, luar biasa, ternyata diduga itu Masjid Al-Jabar itu dibangun dari utang, saudaraku yang dirahmati Allah ya. Coba kita simaknya, ada video luar biasa. Kang Deddy Mulyadi patut menjadi suri toladan, saya kira pemimpin-pemimpin daerah lain bisa mengikuti rekam jejaknya beliau ya. Miliar ke tahun. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? Pak. Dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar. Tuh akan dicicil katanya ya, harus dicicil. Luar biasa nih. Jabar per tahun biaya pemeliharaan 42 miliar ke tahun. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? Pak. Dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar ya per tahun. Total utang, pokok utangnya 3,4 triliun Pak. Oh 3,4 ya. Pokoknya punya kewajiban nyicil aja. Cicil ya, Bapak yang nyicilnya Pak. Enggak, bukan saya, pemerintah. Saya punya duit dari mana? Ya nggak ada masalah kan, karena itu kan untuk kegiatan pembangunan gitu dulu. Iya. Itu Masjid Al-Jabar ya, banyak tuh pengunjungnya, memang bagus dan besar banget ya. Wajar kalau kemudian menelan biaya miliaran rupiah ya, luar biasa tuh. Bisa menjadi destinasi wisata loh Masjid Al-Jabar. Ini dulu dibangun di era Kang Ridwan Kamil kalau saya tidak salah ya kan, seperti itu kan. Saya datang ke sini sebagai pejabat gubernur dan PEN itu sudah ditetapkan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Nah, kami berkewajiban untuk melunasi PEN itu. PEN itu kan 0%, tidak ada bunga. Nah, ya kami sudah digunakan uangnya, ya kami berkewajiban memenuhi kewajiban itu. Nah, kemudian Pak Gubernur terpilih melihat bahwa harus ada kebijakan atau bagaimana tentang PEN ini, apakah nanti akan meminta kepada pemerintah pusat minta keringanan atau dibayar langsung atau bagaimana, kan saya tidak tahu. Itu kami persilakan kepada gubernur terpilih. Pada intinya kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh baik gubernur terpilih. Yang penting kebijakan itu lebih berdampak kepada masyarakat gitu. Tapi kalau tentang PEN itu sudah diputuskan oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil, dan saya kalau saya seperti Pak KDM kan, Pak Deddy Mulyadi itu kan dia gubernur dipilih oleh rakyat, sehingga legitimasi di beliau lebih tinggi untuk mengubah
APBD ataupun kebijakannya seperti apa. Kalau saya kan punya keterbatasan waktu kan. Jadi misalnya kemarin saya ubah, saya bayar langsung, ya kan bagaimana dampak kepada bidang lain, sektor lain. Jadi intinya sih kami pendapat Jawa Barat mendukung agar pembahasan APBD ini lebih kepada kesejahteraan rakyat yang berdampak langsung pada masyarakat. Kalau itu totalnya berapa sih yang dipakai dari dana PEN itu? Kan 3,4 triliun total untuk Aljabar itu kan dari PEN, itu 207 miliar, ya. Ya total, tapi kan dari ada 207 miliar untuk membangun Masjid Aljabar, keren. Banyak tuh, saya nggak bisa ngebayangkan berapa, banyak banget ya. Ada dari APBD, tapi dari PEN 207 miliar. Sampai sekarang yang udah dibayarkan baru sekitar pokoknya 500, ya kan cicilannya kan langsung 3,4, dicicil 500 sekian miliar, 8 tahun atau berapa tahun. Jadi masih berjalan ya Pak? Iya, itu yang Pak Deddy Mulyadi sedang mencoba mensimulasi apakah kita lunasi langsung, ataukah mungkin ada kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Ya. Nih masjidnya bagus banget. Masjidnya ya. Masjid nanti kelihatan bagus banget. Ya, kita doakan aja. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian saja video yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf tidak bisa lama-lama, dan mohon maaf kali ini tidak bisa membaca komentar Anda ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah, kalau ada kekurangan, kalau ada gestur yang tidak Anda suka. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi, itu yang penting. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa Anda petik dan menghibur kalian semuanya. Ya, semoga bisa menghibur. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!